warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wautari, tingkat 2B, jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Politeknik Kesehatan Kendari. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang korupsi di lingkungan keluarga. Sebelum itu saya akan membahas tentang apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan kejahatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain demi kepentingan pribadi atau golongan. Di Indonesia sering terjadi korupsi baik dari kalangan masyarakat atau bangsa dan negara, lingkungan sekolah maupun keluarga. Korupsi ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan oleh seseorang dalam memahami korupsi. Selain itu, korupsi ini terjadi juga karena rasa peduli seseorang terhadap orang lain sehingga dia bisa menghalalkan segala cara untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Korupsi disebabkan oleh dua faktor, antaranya itu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal contohnya seperti faktor ekonomi, faktor politik, faktor hukum, dan lain-lain. Internal terdiri atas dua aspek, yang mana aspek tersebut meliputi aspek individu dan aspek sosial. Aspek individu berasal dari diri kita sendiri. Contohnya yaitu seperti seseorang yang memiliki sifat yang rakus, tamak, tidak peduli terhadap sesama, dan suka bermewah-mewahan atau memiliki gengsi yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu aspek sosial yang berasal dari keluarga kita. Adapun contoh korupsi di lingkungan keluarga yaitu seseorang yang rela berbohong terhadap orang tuanya. Contohnya seperti dengan alasan meminta uang terhadap orang tua untuk membeli buku namun membeli keperluan yang lain. Contoh yang lainnya yaitu pulang sekolah dengan terlambat, alasannya karena mengerjakan tugas namun dia pergi nongkrong-nongkrong. Untuk itu, pendidikan anti korupsi sudah layaknya ditanamkan dalam diri setiap anggota keluarga, karena keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat. Karena dalam keluarga manusia dilahirkan berkembang menjadi dewasa. Dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu memengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Dan oleh sebab itu, keluarga berperan penting dalam mengatasi korupsi. Maka dari itu perlu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi pada tiap-tiap keluarga. Nilai-nilai anti korupsi terdiri atas 9. Yang pertama yaitu jujur. Pentingnya sikap jujur harus diterapkan pada anak sejak usia dini agar dia tidak berani berbohong terhadap orang tua. Yang kedua yaitu sikap peduli, di mana agar anak ini selalu peduli terhadap sesama sehingga dia tidak akan berbuat jahat kepada teman-temannya. Yang ketiga yaitu sifat mandiri. Sifat mandiri yaitu yang mana agar dia selalu mengerjakan tugas tanpa bergantung terhadap orang lain. Yang keempat yaitu sifat disiplin, di mana sifat disiplin ini yaitu agar dia selalu disiplin akan segala hal dalam mengerjakan sesuatu. Yang kelima yaitu sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab yaitu di mana dia harus mengerjakan dan menyelesaikan tugas dan mengakui apabila dia melakukan kesalahan. Yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras yang mana yaitu orang tua harus mengejarkan kepada anaknya untuk tekun dalam mencapai cita-citanya. Yang ketujuh yaitu sederhana, di mana sederhana ini sangat penting sekali untuk menghindari sikap yang foya-foya dan mewah. Yang kedelapan yaitu berani yang mana mengakui apabila kita salah. Yang kesembilan yaitu adil, di mana sifat ini sangat penting sekali agar anak itu bisa mengetahui betapa pentingnya sikap adil itu terhadap sesama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.